Saya mulai memupuk keinginan untuk cita-cita tinggal di desa, yaitu menjalani kehidupan tani, ternak, dan lain sebagainya. Profesi saya sebelumnya di Jakarta, saya di industri perbankan. Kurang lebihnya saya selama di Jakarta itu hanya bertahan 6 tahun. Yang aku rasakan selama aku hidup di desa ini, aku bisa mempelajari rasa cukup. Karena itu yang jarang sekali dimiliki pribadiku dulu. Tapi setelah kita di sini, kita belajar hidup minimalis, hidup dengan rasa syukur, hidup dengan rasa cukup gitu. Kita nggak perlu embel-embel yang lain untuk melabeli diri kita gitu. Cima mau bantu Mami? Mau bantu? Yang ini? Oke, nama saya Alfius Aries Ahmad, biasa dipanggil Ius. Dan ini istri saya, Malika Larasati, boleh panggil Laras aja. Kami kesibukannya sekarang mengelola Omah Sebumi full time. Jadi ini adalah sebuah rumah sederhana, rumah kampung yang kebetulan kami punya kelebihan ruang dan juga kami petani. Profesi saya sebelumnya di Jakarta, saya di industri perbankan, jadi saya pernah sebagai internal audit, lalu juga pernah jadi finance analyst. Total kurang lebihnya saya selama di Jakarta itu hanya bertahan 6 tahun. Istilahnya kayak akarnya itu adalah cita-cita masa kecil saya, karena saya itu dulu suka main game Harvest Moon. Nah, berawal dari situ, lalu cita-cita itu tumbuh dan berkembang. Saya semakin jatuh cinta dengan desa itu ketika saya KKN waktu masih mahasiswa dulu. Di situ saya mulai punya ketertarikan desa dan saya mulai memupuk keinginan untuk cita-cita tinggal di desa dan hidup seperti orang desa pada umumnya, yaitu menjalani kehidupan tani, ternak, dan lain sebagainya. Saya itu punya ketertarikan dengan lokalitas.
Jadi saya kepengen konsep unsur lokalnya itu yang paling menonjol. Jadi kalau namanya kita di desa ya kita kepengennya rumah kampung aja yang sederhana. Bahannya kayu, tapi kayunya kita juga pilih yang kayu-kayu yang bekas saja. Kenapa kayu bekas? Pertimbangannya pertama kualitas. Yang kedua tentunya juga kita meminimalisir lah ya namanya menebang pohon itu. Dan yang paling penting saya itu kepengen ngasih experience utamanya untuk anak dan istri saya, lalu untuk semua tamu yang singgah bahwa kita itu jangan malu dan jangan takut menggunakan barang-barang bekas. Selagi memang kualitasnya itu masih bisa kita pakai, kita kembali lagi kita mempertimbangkan fungsinya. Yang penting itu fungsinya, selebihnya kreativitasnya kita. Hari ini kita bertiga mau panen sayur. Yuk, yuk. Yuk, Sima bantuin ya. Pinggirin dulu ininya ya. Nih, Sima bantu nih. Nih, tolong diangkat. Dipindahin situ, pindahin situ. Wah. Bantuin Mami buka yuk. Yuk bantuin. Sini. Wah, cantiknya. Panen yang mana dulu? Sima ambil. Yang itu nak, yang besar. Gini. Gini dari bawah. Ya, tuh Sima pegang. Nanti Sima makan ini ya. Oke? Nih. Sima yang makan. Oke. Tarik. Berhasil. Lagi, yang ini papi bersihin. Terima kasih. Tuh, sawi sendok. Sawi sendoknya, ya. Dapet. Sima makan ya. Kebetulan kami itu punya ketertarikan di bidang pertanian, maka kami coba untuk take action juga, meskipun itu skalanya masih kecil dan untuk pribadi. Lebih khusus saya itu ingin memberikan pengalaman ke istri dan anak saya ya, baru nanti ke orang lain yang melihatnya. Jadi dengan menanam kita secara organik, itu sudah pasti itu sehat untuk diri kita sendiri. Jadi pengalamannya adalah kita memberi experience ke istri dan anak bahwa apa yang kita makan itu kalau dari yang kita rawat sendiri itu nanti rasanya beda. Wow, berhasil. Ayo, yuk. Jadi kita merawat juga dengan sepenuh hati, terus kita juga nanti mengolahnya juga dengan sepenuh hati. Harapannya Sima ini nanti jadi anak yang suka makan sayuran. Ya, jadi kita sesederhana itu aja deh, tapi kita take action.
Kalau untuk yang organik ini karena kami sadar betul skalanya masih kecil, jadi untuk kita konsumsi pribadi ya. Dan itu memang ke Sima itu juga dia merasakan bedanya, dia merasakan nikmatnya sayuran yang kita tanam dan kita rawat sendiri. Jadi kita sudah pernah tanam jagung, panen, lalu kita nanam pisang, panen. Setelah makan yang hasil panenannya kita sendiri itu memang terus Dia jadi punya rasa tersendiri. iya, ya? jadi punya standar sendiri itu terhadap pisang dan jagung. Jadi dua itu yang paling signifikan, paling berkesan buat mungkin pengalaman makannya Sima itu. Oke, ini kita lagi ngebersihin bawahannya kandang domba. Jadi ini udah kurang lebih 1 bulan. Aromanya udah mulai naik, menyebar. Udah saatnya kita bersihin supaya domba-domba juga nyaman. Nah, yang beginian ini kotoran, terus sisa makan, itu kita nggak buang. Kita mau pakai lagi untuk di lahan pertaniannya kita. Jadi kita mau jadiin pupuk. Nah, ini harus pakai proses fermentasi dulu. Oke, jadi ini kita mau bikin bahan fermentasi untuk pupuk kandang bakteri starter. Oke, bawahnya boleh juga kita kasih cairan ini untuk meredam amoniak. Oke, proses berikutnya setelah ditutup pakai daun pisang, kita tutup pakai plastik untuk menjaga kelembapan. Nah, ini prosesnya kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan. Ya, sekarang kita mau ambil pupuk kandang yang udah mateng, udah jadi. Jadi ciri-cirinya, nah kalau dipegang teksturnya begini nih. Tuh. Terus kalau dicium, ini baunya udah bau tanah. Warnanya juga udah gelap gini. Nah, cuman hati-hati ya. Kalau pupuk kandang tuh suka ada hewan ini nih. Duh. Nah, ini bisa makan akar.
Nah, ini adalah karakteristik asli tanah di sekitaran sini. Tanah liat yang kalau kering itu jadi keras. Nah, untuk proses penggemburan kita perlu menambahkan beberapa material organik. Kita langsung tabur aja. Lalu kita tambahkan sekam bakar. Jadi menurut saya berkebun itu nggak cuman sekedar kita menumbuhkan tanaman untuk kita konsumsi. Jadi di situ ada tanggung jawab, kita belajar disiplin, kita belajar proses. Di situ kita juga dapat pelajaran hidup bahwa manusia itu dari kecil, lalu dia tumbuh, lalu dia akan bermanfaat untuk banyak orang. Ketika tua, dia akan mati. Sima sama Mami, yuk kita siramin tanaman cabai di lahan. Yuk, ke lahan yuk. Tapi Sima pakai topi ya. Papi dulu ya, yang turun ya. Bisa. Yeay, Sima berhasil. Yeay. Sini, Dek. Lewat sini. Yeay. Air putih. Air dari kolam. Segar. Oke, ini kita lagi ada di lahan pertanian cabai yang kita kelola. Jadi ini lahan kita sewa, luasnya kurang lebih 2.500. Nah, nanti ini kita tanam cabai rawit merah. Jadi saya memilih tanaman cabai itu pertama karena dia punya intensitas perawatannya itu cukup rutin. Jadi saya itu pengen memilih komoditas pertanian yang bisa menyalurkan energi saya. Energi ngantor itu tadi, karena kita kan dulunya di Jakarta ya. Jadi sekarang ini kantornya saya. Gitu. Ya, yuk Papi sini yuk, yuk. Yuk sini. Ya,
Jadi sekarang ini lagi musim kemarau ya teman-teman. Udah sekitaran sebulan lebih nggak ada hujan turun. Cadangan air kita juga udah mulai menipis. Jadi kita ini tinggal nunggu giliran jadwal buka air. Kalau di sini jadwal air, bukaan air yang dari irigasi itu diaturnya pakai hari Jawa. Jadi Pon, Wage, Kliwon, nanti jatahnya mana-mana. Ya moga-moga aja sumber airnya masih tercukupi untuk sampai musim hujan lagi. Tuh sampai kering tuh. Yang aku rasakan selama aku hidup di desa ini, aku bisa mempelajari rasa cukup. Karena itu yang jarang sekali dimiliki pribadiku dulu saat aku masih di ibu kota gitu. Aku nggak pernah merasa cukup gitu. Tapi setelah kita di sini, kita belajar hidup minimalis, hidup dengan rasa syukur, hidup dengan rasa cukup gitu. Kita nggak perlu embel-embel yang lain untuk melabeli diri kita gitu. Cukup dengan kesederhanaan dan rasa syukur. Harapanku juga Shima nantinya akan bisa hidup seperti itu gitu. Ya rasa syukur dan rasa cukup itu perlu untuk kita hidup dimanapun nantinya gitu. Saya pengen menumbuhkan anak Shima itu dekat dengan akarnya, akar budaya kita, yang budaya ketimuran itu tadi, dengan segala macam sosialisasinya itu supaya dia tuh kuat melekat di situ dengan kearifan lokal. Jadi dia nggak lupa dengan akarnya. Istilahnya itu wong Jowo ojo ilang Jowo nih. Nah, nih